tahta tarbiyati ustadzin atau mursyidin, di bawah bimbingan seorang guru atau mursyid. Maka dalam menjalani di rumah suluk ini ada riyadhahnya. Riyadhah itu latihan-latihannya, menempatkan makom-makom itu, membuang sifat-sifat tercela. Takhalli namanya, memasukkan sifat-sifat terpuji. Tahadli namanya. Jadi kalau kita sudah bertakhalli, takhalli itu membuang sifat tercela. Di mana dia? Di makam-makam yang sudah diajarkan. Dengan apa basuhnya? Dengan zikir-zikir. Apa zikirnya? Allah, Allah, Allah. Kalau dia keluar yang tercela tadi, masukkan yang terpuji, namanya tahalli. Kalau tercela sudah terbuang, masuk terpuji, timbullah tajalli. Allah itu nampak dia. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'ala as-salikin anwar at-tawajjuh wat-ta'ah, وعلى الواصلين أنوار المواجهة والمشاهدة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نور الهداية. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد منبع العلم والمعرفة، وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الصاعقة، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت النجوم المشرقة. أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu yang jauh maupun yang dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmatul hadiyah wa thalathun min al-hikam al-'ataiyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Maka pada hikmah yang ke-31 dari al-hikam al-'ataiyah berkatalah al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari
rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, ihtadar rahiluna ilaih bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwaluna lil anwar wa haula al anwaru lahum li'annahum lillah la li syai'in duna qulillah summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Telah mendapat petunjuk orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan cahaya-cahaya tawajjuh, sedangkan orang-orang yang telah sampai bagi mereka itu cahaya muwajahah. Maka orang-orang yang pertama, orang-orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala tadi, lil anwar, untuk cahaya-cahaya. Sedangkan mereka itu orang-orang yang telah sampai, cahaya adalah milik mereka karena mereka itu lillah, bagi Allah, bukan sesuatu untuk selain Allah. Katakan Allah, kemudian tinggalkan mereka itu bermain-main dalam permainan mereka. Itulah hadirin sekalian terjemahan dari hikmah yang ke-31 ini. Pada pertemuan sebelumnya, pada hikmah yang ke-29 dan ke-30, kita ada berbicara tentang al-wasil dan as-salik. Al-wasil itu adalah orang-orang yang telah sampai kepada Allah, musyahadah, atau yang telah menyaksikan Allah dengan mata hati mereka. Yang kedua adalah as-salik. As-salik itu adalah orang yang berjalan atau merintis untuk sampai ke maqam musyahadah. Inilah kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu hanya ada dua. Yang pertama al-wasil, mereka yang sudah sampai ke maqam musyahadah. Dan kekasih Allah yang kedua adalah as-salik, as-sair atau al-murid, mereka yang berjalan atau merintis untuk sampai kepada maqam musyahadah. Kita juga sudah sebutkan hadirin sekalian, sebelum kita bahas tentang hikmah yang ke-31 ini, bahwa farqun ba'idun bainal wasili was-salik, adanya perbedaan yang jauh antara wasil dan salik. Perbedaan yang sangat jauh. Kalau wasil ini orang yang sudah sampai kepada maqam musyahadah, menjadikan Allah itu dalil adanya alam. Sedangkan salik ini menjadikan alam dalil adanya Allah. Jadi yang pertama Allah sebagai dalil adanya alam, dan salik alam sebagai dalil adanya Allah. Jadi golongan pertama itu lebih hebat karena mereka sudah mengenal Allah, mereka sudah menyaksikan Allah. Jadi mereka tidak perlu dalil adanya Allah. Kenapa? Karena mereka sudah menyaksikan Allah tadi. Jadi Allah itu tidak ghaib bagi mereka. Sedangkan salik ini Allah itu ghaib. Mereka perlu dalil. Seperti tuan-tuan yang datang dari jaring halus, konon katanya 3 jam perjalanan, jauh. Tuan-tuan yang datang dari jaring halus tidak perlu dalil lagi untuk menuju Besilam ini. Mereka tidak akan bertanya kepada orang atau mencari jalan mana alamatnya, mana tanda ke Besilam. Kenapa mereka tidak memerlukan dalil? Karena mereka sudah kenal Besilam itu. Tapi bagi tuan-tuan yang baru sampai satu kali ke Besilam, akan bertanya kepada orang, mana Besilam itu? Mana jalannya?
mana dalilnya, mana alamatnya. Itu perbedaannya. Jadi al-wasil ini hadirin sekalian, bagi mereka itu adalah Allah itu dalil adanya alam. Sedangkan salik, alam itu dalil adanya Allah. Yang kedua, al-wasil ini dia beribadah, mereka sembahyang dan ibadah-ibadah lainnya semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka harapkan adalah keridhaan Allah. Mereka tidak mengharapkan yang lain. Sedangkan salik beribadah mengharapkan pahala, beribadah mengharapkan surga, beribadah mengharapkan kesehatan, dipanjangkan umur dan lain-lainnya. Agaknya gitulah tuh. Dari awal sampai akhir doanya meminta kepada Allah, panjangkan umur ya Allah. Ya, apalagi baru bersedekah. Banyaklah permintaannya itu. Itu diantara perbedaannya. Perbedaan yang lain hadirin dan hadirat sekalian, al-wasil ini apabila meminta suatu, apabila melihat sesuatu, langsung ingat kepada Allah. Makanya al-wasil apabila melihat makhluk-makhluk ini, segala yang mereka lihat, itu adalah Allah. Sedangkan salik, ditengoknya sesuatu yang menakjubkan, benda itu dulu ditengoknya, baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara inti pembahasan pada hikmah yang ke-29 dan ke-30. Maka perbedaan yang lain hadirin sekalian disebutkan dalam hikmah yang ke-31 ini. Innas salika fi sayrihi ila Allah ta'ala yasiru bi anwarit tawajjuh, ay anwarut ta'ah az-zahirah wal batinah. Jadi salik, orang yang berjalan ini, yang merintis untuk sampai kepada maqam musyahadah hadirin sekalian, mereka itu dalam perjalanannya itu berjalan dengan cahaya-cahaya tawajjuh. Tadi saya katakan bahwa as-salik ini mereka yang berjalan merintis untuk sampai kepada maqam musyahadah. Dan dalam perjalanan mereka ini hadirin sekalian, mereka berjalan dengan cahaya-cahaya tawajjuh, anwarut tawajjuh. Tawajjuh itu artinya taat zahir dan taat batin. Ya. Kan bukan tawajuh hidat Ini tawajuh yang dimaksud dalam hikmah ini adalah ketaatan zahir dan ketaatan batin. Itulah tawajuh. Jadi inilah kenderaan mereka, kenderaan para salik ini untuk sampai kepada maqam musyahadah. Kenderaannya apa? Taat zahir dan taat batin. Jadi apabila kita yang hadir ini, hadir sekalian, ingin menjadi ahlullah, ingin menjadi kekasih Allah, maka kita mesti ada kenderaannya. Kenderaannya adalah anwarut tawajjuh, yaitu ketaatan zahir dan ketaatan batin. Itulah kenderaannya. Sembahyang, puasa, majelis ilmu seperti ini, tilawatul Quran, selawat dan lain-lainnya, itulah namanya tawajjuh. Ya, itulah namanya tawajjuh. Fa idza wasala ila maqamil musyahadah hasalat lahu anwarul muwajahah, ay anwarul haqiqah. Apabila orang yang berjalan atau salik tadi sampai kepada maqam musyahadah, maka mereka akan dapat atau mereka diberi cahaya musyahadah dan menyaksikan Allah dengan mata hati mereka. Jadi kalau sudah sampai kepada maqam musyahadah, orang salik ini kalau sampai kepada maqam musyahadah, hadirin sekalian, pandangan mereka, pendengaran mereka, naik turun nafas mereka, kedipan mata mereka dan lain-lainnya semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Ghazali,
Satu nafas orang yang sudah ma'rifat nih lebih tinggi nilainya dari 1000 syahid. Satu nafas saja. Berulang kali kita sudah sebutkan bahwa kata Abul Hasan Asyadzali, bagi golongan kami tidak perlu dalil lagi membuktikan adanya Allah itu. Kenapa tidak perlu dalil? Karena kami sudah menyaksikan Allah. Jadi orang yang berdalil itu belum menengok Allah. Orang sudah sampai kepada maqam musyahadah, ditengoknya Allah, tidak perlu dalil lagi bahwa Allah itu ada atau tidak, dilihatnya Allah. At-ta'ah az-zahirah la tujiddu as-sayra ila Allah illa bi'tirani at-ta'ah al-batinah al-'asharah. Jadi hadirin sekalian, tadi saya sebutkan kenderaan untuk sampai kepada maqam musyahadah adalah taat zahir dan batin. Apa contoh taat zahir nih? Ibadah-ibadah, salat, puasa, baca Quran, selawat, itu ketaatan zahir. Jadi setiap kali kita melaksanakan ibadah zahir nih, mesti disertai 10 ibadah batin, ketaatan batin. Itulah. Kalau kita mau cepat perjalanan kita menuju Allah nih, mau cepat kita, contohnya kita salat, contohnya kita berselawat, kita membaca Al-Quran, supaya cepat perjalanan kita menuju Allah ini, sertakan setiap ibadah zahir kita itu dengan 10 ibadah batin atau ketaatan batin. Contohnya salat, kan satu ibadah, satu ketaatan zahir, sertai ibadah ini dengan 10 ketaatan batin, baru cepat dia. Kalau tidak, sakit, tak berjalan, lambat. Jadi satu taat zahir memerlukan taat batin, baru boleh cepat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-iman. Setiap ibadah zahir tidak berlandaskan iman, maka tidak berarti apa-apa. Coba kita baca sejarah di Madinah. Rasulullah SAW ketika zaman Rasulullah itu orang-orang munafik, mereka salat, mereka juga puasa, mereka juga berselawat, bahkan mereka berjihad di jalan Allah. Tetapi hadirin sekalian, tidak ada nilainya. Bahkan Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Jadi orang yang salat tadi, orang-orang munafik yang salat, yang berjihad di jalan Allah, tempat mereka paling bawah di neraka itu. Ibadah mereka tidak berarti apa-apa. Yura'un nas, hanya dipandang, untuk dipandang manusia. Jadi yang pertama adalah iman. Nampaknya dalam hal ini kita agak lulus. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman juga. Ini pandang itu iman. Kalau seandainya berpuasa tidak ada nilai imannya, tidak berarti apa-apa. Jadi satu ibadah zahir itu sertakan dengan 10 ketaatan batin. Yang pertama adalah al-iman. Nampaknya agaknya kita lulus nih, ya, karena kita sudah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat batin yang kedua adalah al-ikhlas. Ini agak susah sedikit. Al-ikhlas. Semua ibadah didorong perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas. Tak sama ikhlas kita dengan ikhlas para salafus salih itu. Ikhlasnya para al-muqarrab, orang yang dekat dengan Allah itu. Tadi kita sebutkan ikhlasnya orang syariat ini beribadah mengharapkan pahala.
Ikhlasnya orang syariat beribadah itu mengharapkan pahala. Ikhlasnya orang hakikat bukan begitu. Mereka beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dapat tak kita menuju ke situ? Makanya hadirin dan hadirat sekalian, disitulah para as-salik itu. Karena orang salik ini adalah orang yang berjalan merintis untuk sampai kepada maqam musyahadah. Jadi dalam perjalanan itu mereka diterbiyah. Kan pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan tahta tarbiyati ustadzin atau mursyidin. Ya, di bawah bimbingan seorang guru atau mursyid. Maka dalam menjalani di rumah suluk ini ada riyadhahnya. Riyadhah itu latihan-latihannya. Menempatkan maqam-maqam itu. Membuang sifat-sifat tercela, takhalli namanya. Memasukkan sifat-sifat terpuji, tahaddi namanya. Jadi kalau kita sudah bertakhalli, takhalli itu membuang sifat tercela, di mana dia? Di makam-makam yang sudah diajarkan. Dengan apa basuhnya? Dengan zikir-zikir. Apa zikirnya? Allah, Allah, Allah. Kalau dia keluar yang tercela tadi, masukkan yang terpuji, namanya tahalli. Kalau tercela sudah terbuang, masuk terpuji, timbullah tajalli. Allah itu nampak dia. Kalau sudah nampak, tak perlu dalil lagi. Ada dia. Segala yang dipandangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin dan hadirat sekalian, dalam rumah suluk itu ada peraturan-peraturannya. Sebenarnya penerapan peraturan itu untuk mempercepat perjalanan itu menuju maqam musyahadah tadi. Jadi kalau dilanggar dia peraturan-peraturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan, lambatlah perjalanan tadi. Itu yang kedua, al-ikhlas. Yang ketiga adalah setiap ibadah zahir ini sertakan dengan 10 ketaatan batin. Dan yang ketiga adalah as-sabru. Sabru itu artinya adalah sabar. Orang beribadah mesti disertai sabar. Sabar dalam melawan hawa nafsu. Sabar dalam mengerjakan ibadah. Kita ini hadir sekalian dalam ibadah mesti sabar kita. Menunggu waktu, kita tegak, kita rukuk, kita sujud, kembali tegak lagi. Dan begitulah mesti sabar. Itu ada disebutkan di tengah keramaian airport itu, bandara itu, seorang sedang membentangkan sesuatu, kain atau apa, dibentangkannya di tengah-tengah keramaian itu. Dia sabar, dia ikhlas dan sabar. Dibentangnya lah mungkin di balik tiang atau di dekat dinding, dibentangnya sesuatu. Salatlah dia di situ. Jadi dalam tulisan itu orang yang melihatnya penuh dengan ketenangan. Susah kita itu. Kita salat dalam kesendirian saja payah tenangnya. Payah tenangnya. Apalagi dalam keramaian. Si tuan tadi ini dibentangnya, dia takbiratul ihram, dia pun salat dengan tenang dan khusyuknya. Karena itulah hadirin sekalian, orang yang memandangnya mengucapkan bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terkadang salat yang khusyuk itu, ketenangan itu boleh menarik orang lain untuk memeluk agama Islam. Perlu ketenangan, perlu kesabaran. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i ini hadirin sekalian, dia ada usallinya. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu supaya kita tuh tenang. Dilatih kesabaran tadi itu. Jadi termasuk dalam kesabaran ini adalah at-ta'anni namanya. At-ta'anni ini termasuk sabar itu adalah perlahan. Perlahan. Mesti ada tumakninahnya. Maka salat yang afdal berjemaah itu banyak manafi'nya.
banyak fawaidnya, banyak faedah-faedahnya. Ya, banyak faedah-faedahnya. Kalau sholat sendirian mudah lupa kita. Ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Sholat sendirian selalu lupa. Tidak ada jedahnya. Jedahnya itu berhentinya. Begini hadis sekalian. Kenapa sholat seseorang itu dia cepat? Karena setiap pergerakan itu dia baca. Contoh, nih, Rabbana lakal hamdu. Atau dia misalnya ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi yang kedua, Subhana rabbiyal azim yang ketiga, dia sudah membaca di sini. Dalam perjalanan dari i'tidal ke tegak nih dibacanya. Rabbana walakal hamdu itu dia berjalan terus dia. Jadi Rabbana walakal hamdu tidak tamat dibacanya pada berdiri itu. Diselesaikannya ketika menjelang sujud. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 2 saja. Yang ketiga subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sudah di sini bihamdihnya itu. Sudah di sini bihamdihnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini. Itu berjalan terus. Mau macam batu ayam. Cepat. Nah, ya. Dia perlu tuma'ninah, perlu kesabaran. Perlu kesabaran dia. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Barulah. Baru dibaca, mulai baca lagi pada tempat itu. Jadi itulah perlunya salat berjamaah ini. Farka'u ma'ar raki'in. Nah, itu kan dalilnya. Dalil berjamaah ini farka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, orang yang rukuk itu masalah. Yang keempat, hudurul qalbi. Ketika kita sedang takbir, hati kita hadir kepada Allah. Dan dalam setiap ibadah itu, itulah latihannya. Jadi kalau kita ingin mempercepat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sertai dia yang keempat, taat batin, namanya hudurul qalbi, hadir hati. Ada kira-kira di antara kita sempurna. Sebaik usalli sampai assalamualaikum tak teringat apa-apa, yang ingat Allah aja. Susah nampaknya. Baru usalli dah teringat. Jadi mungkin orang Sulu mungkin ini yang masak sendiri lupa cabut coknya. Boleh jadi. Ya. Boleh jadi. Hal-hal demikian boleh saja terjadi. Yang guru teringat dengan gurunya. Yang pedagang teringat dengan pekerjaannya. Yang petani teringat dengan pertaniannya. Yang nelayan teringat dengan pekerjaan dan lain-lainnya. Macam mana kita boleh hudurul qalbi, menghadirkan hati? Itulah latihan-latihan tadi. Susah hadir sekalian. Kalau itu boleh kita mantapkan, perjalanan kita akan semakin cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah at-ta'zim. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lainnya, maka mesti ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kelima. Yang keenam adalah al-halawah. Artinya manis atau lezat. Dalam setiap ibadah ada rasa lezatnya. Ada rasa manis dalam ibadah itu. Itu kan ada seorang sufi itu dia minta panjangkan umur. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Kita bertanya-tanya, ada orang minta panjangkan umur. Diselidiki, untuk apa? Sufi tadi minta panjangkan umur, katanya. Karena aku begitu menikmati salat tahajud ini, ya Allah. Kalau engkau wafatkan aku, maka tidak ada tahajud lagi. Dalam surga dikubur, di surga tak ada tahajud lagi. Tahajud itu hanya ada di dunia ini.
Kalau aku tahajud ya Allah, begitu nikmatnya rasaku. Nah, itu orang dulu begitu dia. Minta panjangan umur karena itu. Entahlah kita. Nah, kita minta panjangan umur juga. Sufi tadi, hamba yang soleh tadi minta panjangan umur. Karena itu. Yang kita ini terkadang minta panjangan umur. Selalu kita dengar, Allahumma tawil a'marana. Oh, kan begitu doa itu. Itu akan menjadi doa yang mesti ada setiap hari. Ya kan? Allahumma tawil a'marana atau umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Itu artinya adalah ya Allah, berkati umur kami. Yang ketujuh, al-khauf. Mesti ada rasa takut dalam hati kita. Jadi dalam beribadah ini ada rasa takut. Ini ibadahku diterima atau tidak ini. Nah, begitu dia. Jangan yakin saja. Pasti ini. Terkadang kita terlalu yakin ya. Tadi sudah salat subuh, kemudian salat zuhur, kemudian asar berjamaah maghrib, mendengar pengajian, kemudian berjamaah isya, keluar dari pintu, pasti surga di tanganku. Hikmah nanti bicara, tidak ada arti apa-apa ibadah kita ini. Kalau kita mau beli surga dengan ibadah, tak akan terbeli hadirin sekalian. Semua kita boleh masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita. Jadi jangan terlalu merasa yakin dengan ibadah kita. Jadi ada namanya khauf, rasa takut. Di samping itu ada raja, yang ke-8 namanya ar-raja'u. Ada harapan. Tadi al-khauf, takut, khawatir, ya Allah. Ya Allah, adakah amal ibadahku ini diterima? Harapannya apa? Terimalah amal ibadahku. Makanya hadirin dan hadirat sekalian, terkadang orang selalu berdoa begini. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, baik. Dan jangan matikan kami ya Allah bisu'il khatimah, dan mati yang tidak elok. Makanya orang-orang dulu mereka hebat al-khauf dan roja mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Hasan Basri ingin meminang Rabi'atul Adawiyah, begitu dia. Hasan Basri, seorang sufi besar, ingin meminang Rabi'atul Adawiyah, ratu sufi besar juga. 3 pertanyaannya. Kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku, pinanglah aku. Sah aku menjadi istrimu, kawinilah aku. 1 di antaranya, kalau aku mati nanti, diterima atau tidak amal ibadahku. Mundur Hasan Basri. Tak jadi Hasan Basri meminang Rabi'ah Adawiyah. Kenapa? Tak boleh menjawab pertanyaan hebat Rabi'ah tadi. Kalau aku mati nanti, amalku diterima atau tidak? Nah, begitulah kalau ada yang meminang kita, tanya aja itu. Yang ke-9, hadirin sekalian, zikru minnatillahi ta'ala, mengingat anugerah Allah supaya jauh dari ujub. Nah, begitulah dia. Jadi tuan-tuan yang tetamu yang datang, yang dekat, yang jauh ini, hadirin sekalian, ada yang jauh. Saya tahu ada yang dari Medan. Kita boleh datang ke madrasah ini bukan karena kehebatan kita. Apalagi perjalanan laut dari Jaring Halus nih, kita sudah pernah sampai ke sana, ya, jauh. Tapi kita sampai kemari, itu namanya zikru minnatillahi ta'ala. Boleh sampai ke madrasah ini, solat berjamaah di madrasah ini atas sebab anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena semangat kita, tidak. Karena Allah tolong kita, itu saja. Karena kalau kita buang tadi,
kita merasa kitanya, maka akan muncul ujub tadi. Bila ujub sudah muncul, kita akan remehkan orang lain. Yang terakhir, ya, ketaatan batin yang ke-10 yang mesti kita sertakan dalam setiap ibadah zahir kita adalah asyukru lillahi. Syukur kepada Allah karena kita diberi anugerah itu. Begitu dia. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, ingatlah, alhamdulillah kita ini bersyukur. Apa tidak bersyukur? Kita dapat datang ke Nosah, banyak orang yang tidak dapat datang ke Nosah, banyak atas sebab-sebab tertentu dan hal-hal yang tidak dapat memberikan peluang kepada mereka untuk hadir di majlis ilmu ini. Tapi Allah mudahkan kita. Jadi ketika Allah mudahkan kita, maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut oleh Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kita minta tolong supaya tetap menjadi orang yang bersyukur, karena Allah dan Rasulullah suka kepada orang-orang yang bersyukur. Inilah hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan hikmah yang ke-31 ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, sehingga kita sampai kepada makom yang tinggi itu. Ya, kita ini salib, sedang berjalan, sedang merintis. Dalam perjalanan itu kita berjalan dengan cahaya-cahaya tawajuh. Mudah-mudahan kita selamat dari gangguan-gangguan yang ada, sehingga sampai kelak kepada maqam musyahadah, dapat menyaksikan Allah dengan mata hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.